إن الدين عند الله الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah, pelajaran-pelajaran penting di dalam mentauhidkan Allah Rabbul Bariyah. Bariyah yani makhluk, ya. Rabbul Bariyah yani Rabbu al-alamin, Rabbul Bariyah, Rabbul makhluk. Kitab ini berisikan pelajaran-pelajaran dari kitab Tauhid atau permasalahan-permasalahan dalam tauhid. Kita di pembahasan syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Yani la ilaha illallah atau kalimat tauhid akan bermanfaat kalau terpenuhi syaratnya. Kalau tidak, maka tidak berguna. Ya, sebagaimana salat, kalau terpenuhi syaratnya diterima Allah. Kalau tidak dipenuhi syarat-syaratnya, maka salat kita tidak diterima. Di antara syarat salat menghadap kiblat. Kalau salat tidak menghadap kiblat, tak diterima. Di antara syarat menutup aurat, ya. Kalau salat aurat terbuka, tidak diterima oleh Allah. Di antara syarat bersuci. Kalau orang salat tidak bersuci, tidak terpenuhi syarat, tidak diterima. Maka demikian pula kalimat tauhid la ilaha illallah. Syarat ini ada 7 dan sebagian ulama menambahkan 1 menjadi 8. Tidak masalah, ya. 1 atau 8. Karena kalau yang 8 itu sebenarnya itu sudah mencakup, ya, di dalam salah satu syarat. Nah, jadi ada ulama yang satu syarat itu menjadikan 2 syarat. Ya. Namun secara umum, ya, syarat la ilaha illallah ada 7. Nah, di dalam kitab ini pun muallif, ya, menyebutkan syaratnya 7. Nah, kita sudah membahas sekitar, ya, di halaman 24 para jemaah. Lihat di halaman 24 kita sudah baca, yakni 3 syarat. Sekarang masuk syarat yang keempat, al-inqiyad. Apa arti al-inqiyad? Dia artinya tunduk. Jadi konsekuensi la ilaha illallah adalah tunduk. Tunduk terhadap apa? Tunduk terhadap seluruh wahyu yang Allah turunkan. Tunduk terhadap konsekuensi kalimat tauhid. Ya. Yang menjadi dasar adalah surah Zumar ayat 54. Taib, lawan dari tunduk apa? At-tarku. Jadi al-inqiyadu lima dalat alaihi, yakni tunduk terhadap kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Tunduk terhadap yang ditujukan, yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Nah, ketundukan ini al-munafi, yang menafikan, yakni lawannya adalah at-tark. Lit-tark. Ya. Lit-tarki dzalika, meninggalkan, yakni tidak tunduk. Dalil tunduk itu Az-Zumar ayat 54. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum, dan anibu. Ya, anibu yakni kembali, maknanya bertobatlah kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Mana syahidnya di sini? Syahidnya wa aslimu. Wa aslimu ini maksudnya tunduk, pasrah, menerima. Maka sikap kita berjamaah terhadap wahyu adalah tunduk, pasrah, walaupun gak masuk akal. Tidak boleh seorang muslim mau tunduk itu kalau masuk akal saja, enggak. Ya. Karena terkadang ada hal-hal di dalam syariat kita yang tidak mau, tidak, kecuali kita memang hanya tunduk secara akal, bahkan tidak masuk akal. Banyak hal.
Contoh misalnya, kenapa perempuan diperintah mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha salat ketika haid? Padahal salat kan kalau secara akal kita, pemahaman kita, salat lebih penting mana? Salat daripada puasa. Tapi justru diperintah oleh Allah hanya mengqadha apa? Puasa saja. Subuh kenapa 2 rakaat, duhur 4, padahal mantapnya subuh itu 10. Sekalian senam pagi. Ya. Makanya kata Ali, "Lau kana dinu bi ra'yi", seandainya agama ini dengan akal tolak ukurnya, maka mengusap sepatu itu adalah yang pantas diusap bawahnya. Karena yang kotor kan bawahnya. Yang suka nginjek najis kan bawahnya. Tapi diusap oleh air itu kenapa? Diperintah kalau ngusap sepatu, mana ya? Atas gini. Jadi ngusap tuh sekali gini aja mah. Tidak gini nanti jinnya keluar gini-gini. Jadi ngusap tuh sekali sepatu itu, seret selesai. Yang ada sebagian ulama kan tangan kanan sepatu kanan, tangan kiri sepatu kiri, ini tidak benar. Tidak ada keharusan seperti ini. Jadi tangan kanan tuh dua sepatu boleh. Kanan dulu baru yang kiri, selesai. Kenapa? Enggak, bebas, pokoknya diusap. Tidak harus duduk, tidak harus. Nah, jadi kata Ali, kalau agama ini dengan ra'yu, yakni tolak ukurnya, ya, penetapannya dengan akal, nah, banyak hal seperti sepatu diusap. Tapi aku, kata Ali, melihat Rasul mengusap bagian atasnya. Demikian pula yang keluar angin adalah apa? Dubur, tapi yang diusap wajah. Ini juga bertentangan dengan akal lagi. Kalau menurut akal kan, namanya dubur yang keluar angin, ya dubur yang diusap, atau yang dibasuh, tapi malah muka. Nah ini kita hanya tunduk, pasrah, patuh. Yang lebih-lebih lagi dalam masalah sifat-sifat Allah para jamaah. Ini banyak yang ngeyel orang itu menolak sifat gara-garanya tidak masuk akal, ya. Sehingga ketika Allah memiliki sifat-sifat dzatiyah, wajah, kaki, ya, telapak itu kan dalam hadis, betis, ya, atau jari-jari, Allah punya jari, punya tangan, ini semua ditolak oleh mereka karena tidak masuk akal. Karena kalau yang namanya anggota tubuh seperti itu, katanya itu manusia atau hewan, makhluk, Allah tidak pantas, mereka tolak. Bagaimana menetapkan apa yang Allah sebut dalam Quran, Allah punya tangan? Nah, maksud tangan ditakwil oleh mereka. Ada yang menolak total seperti Jahmiyah, ini tidak mentakwil, pokoknya Allah tidak punya tangan, titik. Ada yang mentakwil, Allah tidak punya tangan hakiki, adapun tangan maksudnya kekuatan. Nah, yang dosanya double adalah yang mentakwil. Karena kalau yang mengingkari total, dia hanya satu dosanya, yaitu mengingkari sifat tangan, selesai. Kalau yang mentawil 2 dosanya. Yang pertama mengingkari tangan hakiki atau sifat yang hakiki, yang kedua merubah kepada makna lain dosanya itu. Mengartikan kekuatan ini kan nggak ada dalil, tapi hanya ro'yu saja, ya. Ada sisi bahasa Arab, betul. Secara bahasa, tangan dalam bahasa Arab bisa bermakna kekuatan. Tapi kalau masalah sifat Allah bukan dengan bahasa, tapi dengan dalil Al-Quran atau dari As-Sunnah atau ijma' para as-salaf. Nah, ini akibat dari tidak pasrah, tunduk terhadap wahyu. Ya begini jemaah akibatnya. Maka ahli sunnah itu kaum yang paling tunduk. Apa buktinya? Ketika Allah berfirman Allah punya wajah, ahli sunnah tenang-tenang saja. Ya sudah, punya wajah berarti. Loh, tapi makhluk juga punya. Lah kan beda, kata Allah, laisa kamitslihi syai', selesai. Jadi akidah ahli sunnah itu justru akidah yang enteng, gampang, praktis, nggak ribet, nggak harus mikir banyak, nggak menguras otak gitu. Ya. Manusia yang paling tunduk kepada wahyu siapa? Ahli sunnah. Yang paling ngeyel kepada wahyu ahli bid'ah. Ngeyel, nolak. Ima ditakwil, ima ditolak, dikatakan enggak sahih gitu. Dikatakan bertentangan. Itu paling gampang sekali ngomong bertentangan. Mereka itu. Ayat ini bertentangan dengan hadis sehingga mereka tolak.
dilemahkan hadis, karena kalau ayat nggak mungkin lemah. Nggak ya Al-Baqarah ini lemah, nggak ada. Tapi hadis riwayat Abu Daud ini lemah, nggak bisa. Sehingga yang dilemahkan hadis dengan alasan kata mereka bertentangan. Ada salah satu ormas ya kawan, karena ana dulu juga asal dari ormas itu. Hadis-hadis tentang ya puasa akan mayit itu mereka tolak, padahal hadis Bukhari Muslim, hadis sahih nih. Cuman mereka lemahkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat. Apa kata ayat? Ayat mengatakan ala taziru waziratun wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi tidak ada oper-oper ganjaran kata mereka. Maka hadis Nabi, hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana Nabi bersabda, hadis Bukhari Muslim, man mata wa alaihi shaum ya, atau man mata alaihi siyam shauma lahu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka walinya mempuasakan. Ini hadis ini langsung mereka tolak mentah-mentah ya. Padahal hadis ini sahih jemaah ya. Artinya orang yang punya utang puasa ya, meninggal, ayat itu tidak bertentangan, karena ayat itu maksudnya apa? Maksudnya memang ibadah-ibadah yang memang tidak boleh diniabahkan, diwakilkan. Dan puasa pun para jemaah tidak boleh diwakilkan kepada orang yang hidup. Seperti orang masih hidup tidak boleh. Ini kan ceritanya orang apa? Orang yang meninggal dan punya utang. Itu pun dirinci. Kalau meninggal dunia dia punya utang puasa dan belum sempat karena uzur sakit misalnya, belum sempat membayar, maka ini nggak berlaku hadis ini. Tidak perlu kita niabahkan atau puasakan, qadhakan. Misalnya ada orang sakit 1 bulan, tidak puasa Ramadan, dan Syawal tidak sembuh langsung meninggal. Berarti orang ini punya utang puasa Ramadan berapa? 1 bulan. Tapi tidak perlu diqadhakan karena dia dibebaskan Allah, karena dia belum sempat, karena dia masih sakit. Ya. Beda kalau orang sudah sembuh. Ya, yang kedua kondisinya dia puasa Ramadan 1 bulan sakit, lalu Syawal sembuh, ya, setelahnya juga sembuh, tapi belum sempat bayar karena malas atau karena meremehkan atau karena macam-macam hal, bukan uzur, maka meninggal dunia dia. Nah, inilah hadis berlaku. Ya. Juga sebagian ulama khilaf yang dimaksud puasa nadar saja. Tapi yang benar, hadis ini mencakup puasa nadar dan puasa-puasa wajib syar'i. Puasa wajib Ramadan ya berlaku. Lalu siapa yang harus mempuasakannya? Dalam hadis siapa tadi? Wali. Siapa wali ini? Ulama beda pendapat. Pertama katanya semua kerabat, baik yang dapat waris atau yang gak dapat waris, pokoknya semua kerabat yang ada hubungan kerabat, siapapun dia. Pendapat kedua, kerabat yang punya hubungan waris. Kerabat-kerabat yang, karena kerabat itu ada yang dapat waris, ada yang tidak. Namun yang betul jemaah, yang dimaksud wali dalam hadis adalah semua kerabat, baik dapat warisan atau tidak. Ya. Nah, apa harus yang wajib kerabat? Tidak, afdol kerabat, tapi boleh orang lain pun. Sebagaimana membayarkan utang, kata Syekhul Islam, mayit yang punya utang puasa sama halnya mayit yang punya utang harta. Apakah yang punya utang harta harus kerabat yang membayarkan? Tidak kan? Orang lain pun boleh berbuat baik melunaskan hutangnya mayit. Kalau boleh dalam urusan utang seperti itu, demikian pula dalam ibadah, utang puasa. Jadi puasa bisa nadar. Mungkin ada seorang meninggal dunia belum menunaikan nadar, dia pernah nadar puasa 3 hari barangkali. Aku nadar atas nama Allah atau untuk Allah puasa Senin Kamis minggu ini, lalu meninggal dunia. Nah, maka utang dia dalam minggu itu berarti utang 2 hari puasa. Maka walinya atau siapapun wajib membayarkan utangnya. Nah ini jemaah. Jadi kalau sholat betul
Tidak ada istilah baik hidup ataupun mati, jemaah. Ya, salat tidak bisa diniabakan baik hidup ataupun mati. Maka tidak ada tuh di masyarakat kan ada itu. Kalau mayit meninggal ya, kalau ada orang meninggal dunia dan dia mungkin dulu katanya tidak sholat, maka nanti ada kiai yang bertanggung jawab untuk menyolatkannya, bayarkan sholatnya, dan kalaupun keluarga nggak sanggup nanti bayar, kalau di kampung saya ya, bayar ke kiai itu dengan padi atau dengan beras, dengan apapun dibayar untuk qadha sholatnya mayit. Dan entah ya Pak Kiai tadi entah menyolatkannya atau enggak juga gitu kan, walau alam, yang penting dibayar. Ini tidak boleh jemaah. Jadi tidak ada mengqadhakan sholat untuk orang lain atau untuk diri sendiri yang ditinggalkan karena disengaja. Kalau tidak disengaja pun misalnya ditinggalkan, maka tidak perlu diqadha karena sudah dimaafkan oleh Allah kalau tidak sengaja. Ya, kalau sholat tidak diniabakan baik bagi orang hidup atau orang yang telah mati. Adapun puasa sepakat untuk orang hidup tidak ada. Adapun puasa untuk orang yang mati yang punya utang baru boleh. Namun khilaf ulama tentang mengqadhanya dan tentang jenis puasanya. Yang rajih jemaah, puasa apapun yang wajib. Terus yang kedua yang rajih diqadhakan puasa, bukan dibayarkan fidyah. Karena ada ulama bahkan dari kalangan sahabat tabi'in juga ada yang berpendapat, namun yang mayoritas ulama ya, utang puasa bukan dibayarkan fidyah untuk mayit, tapi dipuasakan oleh keluarga atau oleh orang lain. Itu pun tergantung kondisinya, karena tidak lepas dari satu dari dua kondisi. Kalau mayit pernah sembuh atau pernah ada luang waktu untuk bayar namun tidak bayar, diqadhakan. Tapi kalau mayit memang mati belum sempat ada waktu, keburu meninggal karena sakit atau semisal atau safar, mayit belum bisa bayar utang karena safar terus, lalu meninggal punya utang puasa, maka tidak perlu diqadhakan ya. Baik. Jadi kembali lagi, kita tidak boleh untuk menolak wahyu yang sudah sahih, hadis-hadis yang sudah sahih. Termasuk di antara kesesatan di poin ini adalah kaum yang disebut dengan istilah Qur'aniyun. Qur'aniyun itu mereka yang cukup berpedoman kepada Quran saja. Kenapa? Kata mereka kalau Al-Quran oleh Allah dijaga. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata mereka, Allah yang telah menurunkan Quran, Allah pula yang menjaganya. Kalau hadis kata mereka enggak dijaga oleh Allah. Inilah pernyataan batil mereka kalau hadis nggak dijaga, sehingga ada hadis dhaif kata mereka. Kalau Quran nggak ada yang dhaif, maka mereka menolak hadis. Artinya hadis nggak pakai. Ya. Cuman anehnya mereka sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Kalau kita tanya, ente subuh 2 rakaat, maghrib 3, zuhur 4, asar 4, dari mana? Nggak ada di Quran satu ayat pun. Surat apa? Ayat berapa? Ya. Zakat di Quran nggak ada, zakat apa yang harus dizakati dan berapa nisab, nggak ada. Maka Al-Quran tidak bisa diamalkan kecuali dengan sunnah. Oleh karenanya maksud Allah menjaga Quran dalam ayat termasuk menjaga apa? Hadis. Bukti adanya hadis dhaif, bukti kalau hadis dijaga oleh Allah. Berarti ada ulama yang membongkar ini palsu, ini dhaif. Quran pun sebenarnya ada kan yang memalsu, tapi ketahuan. Cuman kalau Quran, kalau ada orang yang memalsu Quran, tidak perlu ulama ahli Quran. Orang Islam bodoh pun bisa. Loh kok iki Quran kok aneh ayatnya, kok ono tambang ini. Orang bodoh pun. Kalau hadis nggak bisa jemaah. Nggak bisa orang awam, orang jahil, orang yang bukan ulama ahli hadis yang membongkar hadis, nggak mungkin. Karena ada ilmunya. Kalau Quran, makanya Quran dijaga. Kalau ada yang memalsu langsung ketahuan. Hadis juga demikian sebenarnya, cuma butuh kepada ulama. Maka alhamdulillah ulama memilah-milah, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu. Kitabnya dikhususkan. Ya. Baik. Di antara kitab adalah kitab Syekh Al-Albani. Beliau punya silsilah hadis as-sahihah,
ada silsilah hadis al-mawdu'ah wa ad-dha'ifah wal mawdu'ah, kumpulan hadis dhaif dan palsu. Ya, itu sudah beliau kumpulkan, jerih payah beliau, dihabiskan umur beliau untuk hadis Rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan beliau saja, sebelumnya juga ulama telah membuat. Imam Ibnu Jauzi membuat kitab Al-Mawdu'at dalam 3 jilid. Sudah disusun per babnya, bab wudu, bab salat, hadis palsu. Ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti kitab Al-Ala'il Masnu'ah 'alal Ahadits Al-Mawdu'ah juga 3 jilid. Ya. Kalau Syalbani kitabnya belasan jilid. Ya. Itu kitab-kitab hadis-hadis dhaif dan palsunya. Nah, jadi dalam poin ini kita harus tunduk kepada wahyu, masuk akal ataupun tidak. Ya. Dalam surah An-Nisa, dasar atau dalilnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kata Allah, fala wa rabbika, maka tidaklah demi Rabbmu, ya, mereka beriman hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka, yakni demi Allah tidaklah mereka beriman sehingga mereka yuhaqqimuka, menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, ya, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka persisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, lalu mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa keberatan atas yang diputuskan oleh Rasul, mimma qadaita, apa yang kau putuskan. Lalu, nah ini syahidnya, wa tusallimu taslima. Ini syahid ayat kepada poin kita, yaitu al-inqiyad. Jadi kalau ada dalil jemaah, jenengan itu harus cari mana wajhu dilalahnya, mana syahidnya. Karena dalil itu ada yang memang terang jelas, ada dalil itu justru yang butuh taujih. Nah ini yang sulit. Dalil yang untuk pasnya itu butuh taujih, butuh arahan. Kalau seperti ini tidak butuh, cukup mana syahidnya. Nah, kita katakan wa tusallimu taslima, pasrah yakni terhadap wahyu. Dan dalam hadis ini dia, hadis ini sebagian ulama melemahkannya. Namun walaupun demikian jemaah, ada hadis itu lemah tapi secara makna benar. Yani ada hadis-hadis lain yang menguatkan. Ya. Maka ini juga maknanya sangat benar sekali, sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Yaitu sabda Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, tidak sempurna iman seseorang kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga hawanya mengikuti apa yang aku bawa. Yani tunduk, patuh, pasrah kepada apa yang Nabi bawa. Dikatakan tidak beriman, ya. Bisa jadi tidak beriman yakni kufur, bisa jadi tidak sempurna iman, karena tergantung, ya, bagaimana dia menolak, tidak menerima terhadap apa yang dibawa Nabi. Tergantung. Kalau tidak menolak total, kalau menolak total, ya, tidak menerimanya total, ya kufur. Tidak beriman maknanya kufur, ya. Tapi tidak menerima bisa jadi karena marah dan semisal, maka tidak sampai kufur, ya. Tidak menerimanya mungkin karena hawa nafsu, itu maksudnya karena malas, ya. Ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena duit. Maka pemerintah kita atau pemerintah muslim lainnya mungkin tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Itu kalau ahli sunnah tidak langsung mengkafirkan, tapi diperinci dulu. Dan ahli sunnah selalu menghukum itu secara umum amalan, bukan menghukumi person. Ini siapa yang berhukum dengan hukum bukan hukum Allah, ya, dan membenarkan, gitu ya, membenarkan hukum Allah. Ini hukum Allah itu benar, ya, dan dia tidak berhukum dengan hukum Allah karena hawa nafsu, karena duit, atau karena tuntutan dari sistem yang dia sulit menolak, tapi hatinya
membenarkan hukum Allah ini dan hatinya menolak perbuatan ini, sebenarnya ini dosa tahu, tapi terpaksa dilakukan, ini tidak kafir, ya. Atau berhukum dengan hukum selain Allah sambil hatinya meyakini menghalalkannya, meyakini hukum Allah tidak lebih baik, ini hukum selain Allah ini lebih baik, hukum Allah ini ketinggalan zaman. Nah, orang seperti ini jelas kufur, ya. Jadi kita merinci, jemaah. Makanya ahli sunnah wal jamaah sangat hati-hati dalam mengkafirkan. Walaupun di masyarakat, cuman masyarakat pun sebenarnya ikhwan, sebenarnya yang mereka tuduhkan Wahabi juga nggak jelas kepada siapa gitu. Karena prinsipnya yang suka ngebom juga Wahabi. Bagi masyarakat loh ya, yang suka ngebom Wahabi, antum kan enggak. Tapi yang enggak suka tahlilan juga Wahabi, antum termasuk di poin ini. Jadi sulit. Dulu kan yang namanya Muhammadiyah juga diwahabikan dulu itu, karena nggak suka tahlilan. Ormas yang termasuk Persatuan Islam Al-Irsyad, bahkan para ulama-ulama ya seperti Buya Hamka, ulama Indonesia dulu juga diwahabikan. Jadi tidak jelas Wahabi itu. Pokok mungkin Wahabi itu selain mereka kayaknya. Pokok selain mereka benderanya Wahabi pokoknya. Ya. Jadi kita pun jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu baper dengan istilah Wahabi karena nggak jelas juga gitu. Jadi yang suka ngebom seperti itu mengkafirkan pemerintah, mereka sebut Wahabi. Ya. Dan kita pun yang justru kita sangat anti dengan aksi-aksi seperti itu, kita jangankan ngebom tuh jemaah, demonstrasi loh, BBM naik menurut kita haram. BBM naik, demonstrasi menurut kita haram bagaimanapun. Dan kita jangan terlalu pusing dengan BBM naik tuh jemaah, itu rezeki kita tidak berkurang. Ya, tadinya cuma beli bensin 50.000 jadi 60 tuh jemaah. Tapi rezeki kita, bahkan Allah justru memberi rezeki dengan sebab kenaikan itu. Karena Allah berikan pasti kemudahan-kemudahan, ada jalan keluar. Dan itu juga ya kebijakan mereka pemerintah. Mungkin menurut mereka baik. Ya, kita ini kan maunya, rakyat ini maunya ya, justru itulah kita harus bersabar jemaah. Hadapi ya kedoliman pemerintah dengan sabar, apapun bentuknya, kan gitu ajaran Nabi selalu fasbiru, bersabarlah kalian kata Nabi, sehingga kalian menemui aku di telaga. Bahkan para sahabat juga telah diwanti-wanti oleh Nabi, ini akan datang masa kepada kalian asarah itu pemimpin yang mendahulukan kepentingan pribadi dari kepentingan rakyat. Itu asaro. Nah, para sahabat diperintah oleh Nabi sabar menghadapi pemimpin seperti itu. Ya. Gonjang ganjing hukum sekarang kan jemaah, kalau kita ikuti terus, ada sampai loh ada yang tanya, Ustaz, suami saya katanya dari sejak awal kasusnya Sambo sampai sekarang ngikuti terus. Itu kadang-kadang pusing sendiri jemaah. Saya kira kenapa tidak baca Quran saja? Ya kita serahkan sudah, Sambo begitu kita serahkan. Tanpa harus kita ikuti ini, wah ini kurang ajar ini. Kita jadi melok-melok misu-misu, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Sambo. Bahkan sekarang Sambo dapat apa? Dapat simpati akhirnya kan? Itulah ulama karena dibully-bully terus. Sudah kita serahkan ya kawan, ini urusan biasa, kasus pembunuhan kan biasa. Maksud biasa tuh terjadi, kita kenapa harus pusing kan? Cuma mungkin sekarang lain ya. Lain jadi viral, karena viral kayaknya sesuatu kalau sudah viral repot kita, dibuat ya diperbudak akhirnya jadi bulan-bulanan kita. Jadi jangan buang waktu berharga kita hanya untuk mengikuti berita-berita seperti itu. Serahkan semuanya. Baik. Jadi para jemaah sekalian, kita dalam menghukumi kufur kepada person itu lebih atau wajib berhati-hati. Dan kalau kita mengatakan ini syirik, ini kufur, ini bid'ah, itu maksudnya mutlak perbuatan, maksudnya perbuatan ini kekufuran, maka hati-hati. Adapun orangnya, jadi ada syarat-syarat ya. Untuk dihukumi kufur ada syarat-syarat, tidak secara mutlak diberikan vonis. Baik. Yang kelima para jemaah, di antara syarat la ilaha illallah adalah as-sidqu. Artinya jujur, al-munafi lil kadzib, yang menafikan kedustaan. Artinya lawannya jujur, dusta. Apa maksudnya para jemaah? Maksudnya
Orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah harus konsekuensi mengikuti apa yang menjadi keharusan gitu. Kan banyak kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah yang itu sudah ikrar tidak akan menyekutukan Allah, tapi kenyataannya dia dalam kehidupan menyekutukan Allah. Berarti ini kan dusta gitu jemaah dalam ucapannya. Sama halnya aku tidak mencintai kecuali engkau wahai istriku. Ya. Tapi dia selingkuh kawin lagi. Dusta dalam ucapannya. Aku tidak mencintai kecuali hanya engkau wahai istriku. Tapi dia cintai wanita lain. Ini berarti dusta. Sama halnya kita sudah ikrar la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali hanya engkau ya Allah. Tapi dia minta tolong kepada makhluk selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Minta kesembuhan, minta rizki, minta anak. Ya. Atau dia melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Ya. Jadi musyrik itu bukan nyembah patung gitu, ibadah untuk selain Allah. Seperti menyembelih itu kan ibadah, doa ibadah, ya, istighotsah ibadah, isti'anah isti'adah minta perlindungan. Al khauf ibadah bukan al khauf ibadah. Jadi khauf yang ibadah, ya ada khauf, ada yang tabii memang. Khauf yang bukan ibadah, khauf harimau, khauf kepada ya binatang buas, takut kepada maling atau rampok itu biasa. Bukan takut ibadah itu berjamaah. Takut yang tersembunyi, yang di dalamnya takut terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Itu takut ibadah, takut yang adanya pengagungan. Ya. Maka itu takut ibadah. Contoh takut kepada orang yang telah mati seperti wali untuk mendatangkan malapetaka, atau takut kepada Nyi Roro Kidul mendatangkan malapetaka. Ini takut yang tersembunyi namanya. Ini takut yang bentuk seperti ini ibadah. Karena tidak boleh takut seperti ini kecuali hanya kepada Allah. Kita harus takut kepada Allah. Allah mendatangkan malapetaka. Jangan kepada selain Allah. Karena Nyi Roro Kidul tidak bisa mendatangkan malapetaka. Yang bisa mendatangkan malapetaka, murka, azab hanyalah Allah. Maka hanya takut kepada Allah. Hanya takut ibadah. Taib. Wa huwa an yaqulaha sidqan min qalbihi yuwatti'u qalbu lisanahu. Yaitu dia mengucapkan kalimat tersebut jujur dari hatinya sesuai dengan lisannya, apa yang dia ucapkan. Ya. Taib. Contohnya ibadah-ibadah tadi tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah karena dia sudah ikrar. Lisannya sudah mengatakan la ilaha illallah. Maka hatinya memalingkan ibadah harus hanya kepada Allah. Mencintai hanya karena Allah. Akhbar Allah subhanahu anil munafikin. Contoh yang nyata adalah Allah kabarkan tentang munafik. Orang-orang munafik itu lisannya mengatakan apa jemaah? Mengatakan la ilaha illallah tapi hatinya kufur. Ya. Bahkan munafik lebih keren. Keren munafik itu. Jasadnya, anggota badannya dia melakukan ibadah. Hanya hati netok lah jemaah. Jadi munafik itu sholat bersama Rasul. Bahkan subhanallah mereka ikut perang loh sama Rasulullah. Tapi hatinya kufur tetap. Jadi mereka berislam itu hanya untuk cari apa jemaah? Apa orang munafik tujuan masuk Islam? Munafik loh ya. Bukan zindik. Zindik itu lebih parah dari munafik. Lebih rusak. Jadi kalau munafik masuk Islam tujuannya untuk cari selamat, numpang hidup agar tidak diperangi. Karena kalau kafir diperangi oleh Rasulullah. Diperangi. Tapi kalau munafik ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aman. Itulah rahmatnya Rasul bagi orang munafik. Sebagaimana rahmat Rasul bagi orang kafir apa? Orang kafir walaupun kafir tidak langsung diazab oleh Allah. Beda dengan kafir-kafir dulu sebelum Nabi Muhammad. Menentang Nabi langsung dihancurkan di hadapan Nabi mereka. Tapi Rasul tidak berjamaah. Abu Jahal pernah menantang Allah. Allahumma in kana huwal haqqu min indik fa'anzil alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kata Abu Jahal, kalau Muhammad itu benar Rasul dari sisimu, ini apa ya kawan? Teh? Hah? Untuk anak ini?
Tapi sudah dingin kayaknya dari bukan untuk Ustaz Abu Baidah bukan. Kata Abu Jahal, wahai Allah, kalau benar Muhammad itu Rasulmu, maka buktikan turunkan hujan batu sekarang juga kepada kami. Oh, ditantang itu. Ini Abu Jahal naik umat-umat dulu, oh langsung dilibas. Tapi Allah tidak, karena menghargai seolah-olah jemaah. Allah menghargai Rasulnya, memuliakan Rasulnya Muhammad. Ya. Malah Allah menurunkan firman-Nya, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka, yakni mengadab langsung itu jemaah, selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa anta fihim, yakni engkau Muhammad fihim, ada di tengah-tengah mereka. Jadi apa namanya para jemaah, orang munafik ya aman, mendapat perlindungan, tidak diperangi. Hatta orang kafir pun kan gitu ya, walaupun orang kafir diperangi, tapi mereka tetap tidak langsung diadab. Jadi apa hikmahnya? Ada kesempatan untuk taubat, mendapat hidayah. Buktinya banyak. Yang tadinya musuh Rasul menjadi sahabatnya kan gitu. Nah, bahkan Umar bin Al-Khattab itu termasuk musuh gerot Rasul itu. Ya, yang paling dibenci bahkan Amr bin Al-As. Ya. Amr bin Al-As mengatakan ketika membaiat Rasul, ya, Amr membaiat mau masuk Islam, ya, lalu nggak jadi, dia diginikan lagi. Lalu tanya, kenapa ya Amr? Malaka ya Amr? Kenapa? Kata Amr, ya Rasul, apakah saya kalau masuk Islam syaratnya dosa saya diampuni Allah? Ya. Maka kata Nabi, apa kamu tidak tahu kalau Islam itu yahdimu ma qablahu? Apakah kamu nggak tahu hai Amr bahwa keislaman itu menghancurkan, menggugurkan dosa-dosa sebelumnya saat kamu kafir. Jadi dosa apapun, nyembah berhala, membunuh, ya pokoknya apalah, minum khamar, berzina, melacur, dosa apapun yang berat-berat, ketika kafir saat masuk Islam hancur semuanya. Yani gugur semuanya. Seperti bayi yang baru dilahirkan, dan kalau mati saat dia asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mati jemaah langsung surga loh, padahal belum sholat satu rakaat pun. Itu enaknya. Maka kita ini sudah kadung Islam belokotan getbian jemaah. Maka Nabi pernah ada seorang pemuda yang itu pernah jadi budak Nabi, itu kerja, seorang Yahudi. Ketika sakit yakni Nabi mendatangi. Nah ini dibolehkan jemaah menjenguk orang kafir, namun para ulama mensyaratkan apabila ada kemaslahatan dakwah. Mungkin orang kafir kalau kita jenguk mereka simpati kepada Islam, senang, ya boleh. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada masalah dakwah, nggak usah. Hukum asalnya orang kafir tidak ada hak untuk dijenguk. Yang dijenguk itu adalah muslim. Hakul muslim alal muslim. Jadi hak muslim kepada muslim. Jenazahnya diantar kalau sakit, ya, kalau minta nasihat. Ini. Tapi kalau kafir berarti tidak, termasuk ngantar jenazahnya. Ya. Namun kemaslahatan dakwah jika ada, lakukan, karena Nabi pun demikian. Mendatangi Yahudi yang mau sekarat, ya. Lalu kata Nabi, ya gulam, qul la ilaha illallah, wahai gulam, ucapkan la ilaha illallah. Maka si gulam ini, Yahudi, gulam itu anak muda maksudnya, lihat ke arah bapaknya, lihat ke arah Rasul, kayak bingung. Lalu kata ayahnya, ati Abul Qasim, ikuti yang dikatakan oleh Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasul SAW, putra beliau Al-Qasim. Maka budak si gulam ini pun mengucapkan akhirnya la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah, atau la ilaha illallah. Meninggal langsung. Maka Nabi mengatakan alhamdulillah alladzi anqadahu Allah minan nar. Kata Nabi, alhamdulillah, ya, yang Allah telah selamatkan dia dari api neraka. Enak jemaah, langsung surga. Tapi antum jangan berdoa karena antum sudah alhamdulillah gitu, ya. Jangan, ya Allah kafirkan dulu saya, nanti Islamkan kayak gitu. Kenapa enggak kita minta, ya Allah karuniakan kepada kami husnul khatimah,
Tidak harus kafir dulu jemaah. Dan mereka yang kafir dulu ya, atau yang kafir seperti itu dapat pahala double jemaah. Ya. Dapat pahala double kalau orang Kristen masuk Islam. Pahalanya double. Kalau antum pahalanya berapa? 1 karena antum Islam sejak lahir. Nah, ini jangan ya Allah kafirkan dulu saya, nanti Islamkan. Lah, selesai alhamdulillah. Allah sudah pilih kita menjadi seorang muslim. Taib. Apa kata Allah tentang orang munafik? Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, beriman namun hatinya kufur. Ini berarti tidak terpenuhi syarat la ilaha illallahnya. Orang Islam juga begitu, bukan hanya munafik. Orang Islam yang mengucap la ilaha illallah tapi menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, maka ini tidak jujur dalam ucapannya. Orang Islam yang melakukan kesyirikan tidak jujur dalam ucapan la ilaha illallahnya. Allah berfirman tentang mereka, orang-orang munafik, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna, kami beriman, billahi kepada Allah, bil yaumil akhir dan kepada hari akhir. Digandengkannya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir para jemaah. Padahal iman kepada hari akhir kan itu sebenarnya bagian iman kepada Allah. Maka ini menunjukkan betapa agungnya keimanan seorang muslim kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir ini, para jemaah sekalian, adalah ada 2 macam bentuk iman. Pertama, iman secara global, ya. Dan yang kedua, iman secara terperinci, yakni bagian-bagian hari akhir itu banyak. Termasuk seperti sirat, termasuk pembagian kitab, termasuk iman kepada apa yang terjadi setelah kematian, itu termasuk iman kepada hari akhir. Rincian iman pada akhir, iman kepada azab kubur. Nah, ada orang itu iman kepada akhir secara global, namun sesat imannya secara terperinci, seperti kelompok Mu'tazilah misalnya. Kelompok Mu'tazilah iman adanya hari akhir tapi tidak beriman kepada mizan, timbangan amal, tidak beriman dia. Dia tidak beriman kepada adab kubur. Semuanya akal itu tadi para banyak rusaknya. Mengedepankan akal ini dalam berdalil, dalam berhujah, dalam menjadikan barometer beragama. Jadi kata mereka mizan, yang ahli sunnah meyakini mizan adalah timbangan amal. Dan yang ditimbang nanti bisa amal, bisa catatan amal, bisa manusianya sendiri. Ada khilaf ulama, enggak masalah. Yang penting imani ada timbangan. Yang memiliki 2 daun timbangan, ya. Yang mana bumi langit disimpan dalam 1 daun timbangan. Menunjukkan besarnya, tidak yang tahu kecuali hanya Allah. Nah, oleh orang-orang Mu'tazilah ini diingkari. Kata mereka, mizan, timbangan bukan timbangan hakiki, bukan. Terus apa? Sebagaimana Mu'tazilah itu mengingkari sifat-sifat Allah total ya. Timbangan ini bukan timbangan hakiki, tapi maksudnya keadilan Allah. Kenapa kalian tidak menetapkan timbangan secara hakiki? Sebagaimana ayat menetapkan, hadis menetapkan. Kenapa? Karena mereka tidak masuk akal. Loh kok bisa? Karena Allah itu maha berkuasa ya akhi. Allah maha berkuasa sehingga tidak butuh kepada timbangan untuk sekedar mengukur amalan makhluk. Karena Allah bukan tukang sayur, kata mereka. Kalau tukang sayur butuh untuk menakar berapa tomat 1 kilo, berapa sayuran, berapa cabai dan semisal. Allah. Maka menuduh kita justru yang mengatakan Allah memiliki timbangan nanti di akhirat menimbang amalan manusia, mengatakan kita ini bersikap kurang ajar katanya kepada Allah. Ya demikian. Termasuk menetapkan sifat Allah, kita ini mengatakan Allah punya wajah, kata mereka kurang ajar. Menyerupakan Allah dengan makhluk, kalian mujassimah. Padahal kita enggak. Juga enggak merasa, enggak mengaku. Karena mujassimah pun kalau menurut mereka menyerupakan dengan makhluk, kita kan enggak menyerupakan. Jelas ya? Jadi demikian, mereka suka menuduh orang-orang yang ada di atas kebenaran dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Sebagaimana Rasul dituduh tukang sihir, Rasul dituduh orang gila,
dituduh sebagai penyair, ya. Dan demikian setiap pelaku kebenaran, orang yang iltizam berpegang teguh dengan kebenaran mesti akan mendapatkan gangguan. Apa dalam dalilnya disebutkan? La tazalu ta'ifatun min ummati tuhirina 'alal haqq. Senantiasa sekelompok umatku di atas kebenaran, kata Rasulullah. Lalu Nabi memberikan kabar gembira, la yaduruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang membencinya, meledeknya, menghinanya. Tidak masalah. Maka antum ini hiburan dari Rasulullah. Kita berpegang teguh, dibenci orang karena berpegang teguh dengan agama ini tidak masalah. Kalau dibenci orang karena akhlak kita buruk, itu yang kita harus sesali. Kalau kita dibenci karena ketaatan, dibenci karena jenggot, dibenci karena celana cingkrang barangkali, ya. Bahkan bisa jadi kekufuran akan kembali kepada yang menghina. Menghina jenggot itu bisa kufur, jemaah. Kalau dihina jenggot berupa syariatnya. Tapi kalau menghina jenggot karena orangnya, jenggotnya bukan syariatnya, ya dosa besar saja. Bukan dosa kecil loh, jemaah. Dosa besar namanya menghina. Misalnya, alah jenggot saya telung lembar. Jadi yang dihina jenggotnya yang cuma 3 lembar. Bukan menghina syariatnya, enggak. Itu dosa besar. Dan antum apa rugi? Enggak. Bahkan semakin mulia di sisi Allah. Maka jangan baper, jangan dibalas dengan emosi, enggak. Ya. Kalau bisa antum senyum, sabar. Kalau tidak bisa minimal diam, sabar, jangan dibalas. Taib. Wa ma hum, padahal mereka tidaklah bimu'minin beriman. Yukhadi'unallah, mereka menipu daya Allah, waladina amanu, dan menipu daya orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una, padahal tidaklah mereka menipu daya illa anfusahum, kecuali kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Taib, ini ayatnya. Adapun hadis pada jemaah yang menunjukkan kepada syarat as-sidqu adalah hadis Nabi dari Mu'adz bin Jabal, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan." Nah, garis bawah sidqannya. Kalau yang tadi garis bawah yang mananya, jemaah? Wa minan nasi man yaqulu amanna wa ma hum bimu'minin. Nah, itu dia. Adapun ini garis bawah mana? Sidqan min qalbihi. Ya. Ma, tidaklah, min ahadin, dari seorang pun, yashhadu, yang bersaksi, alla ilallah, tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulnya Allah, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, illa, kecuali haramallahu 'alan nar, Allah haramkan neraka. Pengharaman neraka ada 2 macam, ya, dulu sudah kita bahas. Siapa yang masih ingat? Diharamkan dari neraka. Pengharaman neraka ada 2 macam berarti. Yang pertama, haram neraka, yakni tidak masuk neraka, kan? Haram, illa haramallahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan neraka, yakni tidak masuk neraka. Nah, haram neraka ini, tidak masuk neraka ini ada 2 macam. Satu, diharamkan neraka ibtidaan. Diharamkan neraka pertama kali, yakni tidak masuk neraka sama sekali. Jelas? Tidak masuk neraka sama sekali, diharamkan total. Yang kedua, haram neraka itu haram at-tahrimu at-ta'bid. Diharamkan dari kekalnya neraka, kalaupun harus masuk neraka. Seandainya masuk neraka, tetap diharamkan dari apanya? Kekal. Lumayan enggak? Ya lumayan tuh, jam. Ojo ngomong toh. Neraka ini cuma masih sedetik tuh, sudah. Nikmat dunia tuh hilang lenyap semuanya, cuma. Saking menderitanya. Ya. Dan semua penderitaan dunia tidak terasa, nggak ada apa-apanya. Ada orang disiksa di dunia, dicabik-cabik, disembelih, semacam-macam lah. Ketika dicelupkan ke dalam neraka, nggak ada apa-apanya. Nikmat dunia hilang, ya. Saking dahsyatnya gitu, jam.
Dan yang paling mengerikan neraka itu la yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati. Nek mati kan enak aja. Ketika sudah rusak diganti kulit yang baru, rusak ganti kulit yang baru. Terus demikian. Makanya kalau kekal, naudzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya. Jadi diharamkan neraka ada berapa macam? 2. Yang pertama, diharamkan yakni masuk neraka sama sekali. Ya. Yani tahrimun nar ibtidaan. Tahrimun nar ibtidaan. Yang kedua, tahrimun nar ta'bidan atau abadan. Diharamkan dari kekekalan. Maka kalau ada ancaman para jamaah atau ada janji Allah ya diharamkan dari neraka, maka bisa jadi haram sama sekali atau bisa jadi haram apa? Dari kekalnya. Diharamkan surga bagaimana? Sama, 2 macam juga. Diharamkan surga misalnya tidak masuk surga. Ada yang tidak masuk surga sama sekali, yang tidak masuk surga selama-lamanya. Ya. Atau yakni ia masuk surga langsung ya, tanpa masuk neraka sama sekali. Ada yang masuk surga diharamkan yakni diharapkan surga yakni ibtidaan, diharamkan surga pada awalnya yakni nanti akan masuk surga. Jelas. Yang kedua haram selama-lamanya. Siapa dia? Orang kafir. Siapa yang diharamkan surga pada pada mulanya ibtidaan al-muwahhid. Harus kita sebut al-muwahhid, ahli tauhid, namun yang tauhidnya tidak sempurna. Ahli tauhid tapi tauhidnya tidak sempurna dengan sebab dosa, bukan dengan sebab syirik jemaah. Atau dengan syirik kecil boleh, karena syirik kecil itu tidak menyebabkan kekal. Yes. Jadi ahli tauhid yang tidak sempurna tauhidnya dengan sebab syirik kecil atau dengan sebab maksiat atau dengan sebab kabair. Ahli tauhid namun berzina. Ahli tauhid melakukan syirik yang kecil. Jadi syirik kecil tidak menafikan tauhid. Syirik kecil hanya menafikan kesempurnaan tauhid, bukan menafikan asal tauhid. Ya, baik. Yang keenam al-ikhlas, wa huwa tasfiyatul amal bi salihin niyyah an syawaib syirki. Yani syarat la ilaha illallah adalah ikhlas, yaitu memurnikan amal saleh ya, atau memurnikan amal dengan niat yang baik. Bi salihin niyyah, tasfiyatul amal bi salihin niyyah. Tasfiyatul amal membersihkan amal, bisolihin niat dengan niat yang baik, an syawaib syirk dari kotoran kesyirikan. Nah, kalau ada orang Islam ya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi beribadahnya dicampur dengan dicampur dengan kesyirikan. Dia sholat kepada Allah tapi menyembelih kepada selain Allah. Dia sholat kepada Allah tapi takut kepada selain Allah. Maka ini dalam beribadah tidak ikhlas. Maka orang seperti ini tidak terpenuhi syarat la ilaha illallahnya. Allah Ta'ala mengatakan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang khalis, yang murni dari kesyirikan. Wa fi sahih, dan dalam kitab sahih, ini sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, an Itban bin Malik, dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, beliau bersabda. Antum jangan lihat terjemahannya ya kawan ya. Kalau sedang seperti ini fokus kepada Arabnya saja. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, qad harrama. Karena ikhwan, kalau antum sering ngaji seperti ini, sering melihat teks Arab, lafaz-lafaz Arab sering diterjemahkan, dan antum sering mengulang-ulang seperti ini, itu lama-lama secara tidak langsung antum sudah belajar kosakata, belajar pembenaran kosakata, belajar menerjemahkan. Apalagi kalau antum tambah dengan belajar ilmu alatnya bahasa Arab, nahwu shorof, dan belajar bahasa Arab itu
tujuannya. Satu, belajar untuk percakapan muhadatsah, ya. Itu juga ya nahwu shorof masuk di situ, tapi belajarnya praktis untuk memperfokus ke percakapan. Itu belajar seperti kitab Durusulullah, ya. Ma hadza kitabun, hadza kitabun, na'am, hadza kitabun. Sambil antum teriak-teriak itu juga antum jangan kok kayak anak kecil, enggak. Justru itu tuh supaya telinga ini terbiasa kita. Enggak kaku, dibiasakan. Coba kalau hadza kitabun, enggak akan ini dah. Hatta baca Quran antum biasakan, baca Quran ada suaranya. Biasakan lagukan. Ya. Biasakan lagukan dan baca keras. Dan juga berkah kalau di rumah antum, berkah rumah menjadi terhiasi dengan lantunan Al-Quran, setan-setan kabur. Walaupun sah baca Quran dengan sir asar lidah antum gerak. Tapi kalau lidah antum tidak gerak, tidak sah baca Quran, nggak dianggap baca itu. Nggak dapat pahala satu hurufnya 10, enggak. Kalau gini. Memang antum baca ya, maksudnya dalam hati antum tuh wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada hari akhir mereka meyakini. Tapi tidak diucapkan, nggak dapat pahala. Pahala ya pahala tadabbur aja, bukan pahala satu huruf berapa? 10. Ya ikhwan, surah An-Naba itu total hurufnya 770. Ya, 770 total hurufnya. Antum tidak percaya, hitung sendiri, itu ulama sudah ngitung. An-Naba lo ametasalun. Berapa satu huruf pahalanya kata Nabi? 10 kalikan berapa? 770. Hah? Mosong ngitung duduk miliar lo kok angel. Berapa? Hah? 7.700. Baca An-Naba tau lo. Belum kalau 1 juz, belum kalau 2 juz. Maka rugi kita kalau hari-hari kita tidak baca Quran, rugi jemaah. Rugi karena enteng baca Quran tuh Masya Allah. Tapi pahala besar gitu loh jemaah. Sholat saja belum tentu kan, berapa tuh sholat. Ini enggak, cuman duduk antum baca. Apalagi sambil nunggu waktu senggang, barangkali nunggu apa, baca Quran. Pedagang sambil nunggu dagang baca. Para pedagang nunggu langganannya datang apa sekarang TikTok, lihat TikTok apa macam-macam. Ada yang main game. Serius sekali tak lihat nih orang sedang apa, serius sekali jemaah, tapi sedang baca Quran tak apa di HP-nya. Subhanallah. Yang turun itu ular tangga tergelincir. Subhanallah. Dan itu tidak terasa loh jam-jaman itu jemaah. Itu hati-hati anak antum jangan sampai game seperti itu. Ya. Ini banyak kita nih waktu kita berharga, umur berharga namun habis salah seperti itu. Taib. Jadi baca Quran berkah jemaah. Ya. Quran diturunkan kata Allah mubarakun, mau membawa berkah. Taib. Fa inna Allah qad haram 'ala nar man qala la Allah. Maka sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi yang membaca, mengucapkan la ilallah. Perhatikan, ya betagi bidzalika wajh Allah. Ini syahidnya garis bawah. Berharap dengan ucapannya itu wajh Allah, ini ikhlas, tidak mengharap yang lain. Yang ketujuh jemaah terakhir al-mahabbah, cinta. Yani cinta lihadihil kalimah, cinta terhadap kalimat ini, dan juga cinta walima, ya, walima qtadathu, cinta yang menjadi konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ibadah. Salat itu konsekuensi la ilallah. Cinta kepada ibadah, kepada salat. Wadalat alaihi, dan yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilallah. Wali ahliha, dan juga cinta kepada orang ahli tauhid. Al-amilin, yang melakukan, al-multazimin, yang beristiqomah li syurutiha, untuk melakukan syarat-syaratnya. Cinta pula kepada mereka. Ya, maka kita cinta saudara kita yang ahli tauhid, ya, karena dasarnya mereka mentauhidkan Allah, kita pun mencintainya. Bukan karena golongan, enggak, karena mereka ahli tauhid, mereka ahli sunnah, mereka cinta kepada sunnah. Ya. Kita cinta laki-laki yang berjenggot, ya, karena dia mengamalkan sunnah. Kita cinta kepada wanita, maksudnya karena Allah ya, bukan cinta akhwatnya ya. Cinta karena melihat wanita yang berhijab, ya, karena melaksanakan syariat Allah. Itu dasar cintanya. Wa bughdhu ma naqadha dzalik, dan membenci semua yang membatalkan la ilaha illallah. Qala ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Dasarnya firman Allah, dan orang yang beriman lebih mencintai, asyaddu, lebih besar hubban, kecintaannya lillahi, kepada Allah. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Salah seorang kalian tidaklah dianggap beriman, ya, jadi tidak sempurna iman kalian sehingga aku, kata Nabi, ahabba ilaihi, kata Nabi, aku lebih dicintai darinya, min walidi, daripada orang tuanya, wa walidi, daripada anaknya, wan nasi ajmain, dan dari manusia semuanya. Kenapa orang tua dan anak? Ya karena itulah yang makhluk secara umum dan secara fitrah mencintai. Orang tua cinta anak, anak cinta orang tua. Taib. Selesai pembahasan syarat la ilallah, kita masuk ke al-faidah al-ashirah, pelajaran yang ke-10. Taib. Pelajaran yang 10 pada jamaah adalah pembahasan tentang fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilallah, yakni keutamaan orang yang bertauhid. Jadi maksudnya bukan sekedar keutamaan kalimat la ilallah, bukan. Keutamaan orang-orang yang bertauhid. Yang pertama, annaha sababu mani'in lil khulud finnar. Bahwa la ilaha illallah, kalimat yang diucapkan seorang muslim, hamba Allah, sebab mani', sebab penghalang kekalnya seseorang finnar, di dalam neraka. Liman istahaqqa dukhulaha, bagi tentu orang yang berhak masuk neraka. Jadi kalau ada orang yang bertauhid tapi masuk neraka karena dosa-dosa dia, namanya manusia lemah, ya, lemah iman, masuk dia ke dalam dosa sehingga harus masuk neraka, maka dia punya la ilaha illallah, sehingga dengan sebab itu tidak kekal. Beda dengan orang yang berbuat syirik, jemaah. Modal la ilahnya tidak ada, kemana? Hancur, batal dengan kesyirikannya. Tapi kalau zina nggak membatalkan tauhid. Perhatikan ikhwan, antum ngecek seseorang lurus pemahaman tauhid atau tidak, cek dengan dosa, suruh pilih mana yang paling berat di antara dua dosa ini. Suruh dia pilih. Maksudnya mana yang paling berat? Yang pertama, seorang anak datang ke dukun demi mengobati ibunya, lalu dukun memerintahkan untuk menyembelih ayam hitam untuk Nyi Roro Kidul. Maka sang anak pun melakukannya untuk mengobati sang ibu. Dosa ini bandingkan dengan dosa satu lagi, ada anak yang memperkosa ibunya. Coba tanya manusia, kaum muslimin, mana yang berat di sisi Allah dosa orang dua anak ini? Rata-rata ikhwan, ketika ada anak memperkosa ibunya pasti akan gemeter. Oh, ini anak durjana banget ini, pasti gitu. Lah sing nyembeli ini untuk bantu ibunya yang sakit, sing nyembeli untuk selain Allah. Lah ini kan biasa di kita. Nyembeli untuk Nyi Roro Kidul itu biasa-biasa saja. Ini berarti ilmu tauhid masih lemah. Dan itu rata-rata kaum muslimin demikian. Kita lihat para jemaah, dosa yang pertama nyembeli ini bisa membatalkan Islamnya. Tapi anak yang tadi memperkosa ibunya tetap masih seorang muslim. Kalaupun misalnya masuk neraka, dia tidak akan kekal. Tapi kalau yang menyembeli ini kalau masuk neraka, tidak keluar lagi selama-lamanya. Bahkan kalau anak yang memperkosa ibunya bisa diampuni kalau dia bertobat kepada Allah, ya. Atau tidak bertobat pun di akhirat bisa dapat syafaat atau bisa dapat rahmat Allah, ya. Memang durjana nih anak ibunya. Kenapa nggak memberi contoh memperkosa istri tetangga? Ya kalau memperkosa istri tetangga masih dianggap, ya, biasa-biasa. Kalau memperkosa ibu sendiri kan lain, berat, ya. Maka akan merinding, ya, bulu kuduk dia ketika mendengar anak memperkosa ibunya. Tapi giliran menyembelih untuk selain Allah biasa, nggak ada merinding sedikit pun. Maka Abdullah bin Mas'ud, jemaah, kecerdasan nih para sahabat, ya. Dan kita tidak sedang meremehkan dosa memperkosa ibu, bukan. Ini sedang membandingkan gitu mana yang berat. Dosa ini juga berat, memperkosa ibu berat, tapi kecil dibandingkan dosa apa? Syirik. Ibnu Mas'ud mengatakan, lan ahlif billahi
lan ahlib billahi kadziban ahabu ilai min an ahlib bighairillahi shadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta, lebih baik aku berdusta asal menyebut nama Allah dalam sumpah daripada aku menyebut nama selain Allah ketika sumpah walaupun sumpah ini dalam hal yang jujur. Ibnu Mas'ud tidak sedang menghalalkan apa? Ibnu Mas'ud tidak sedang menghalalkan apa? Dusta. Dusta itu dosa besar, jemaah. Tapi bersumpah dengan nama selain Allah, dosa syirik yang lebih besar daripada dosa besar tadi. Maka ini sahabat tidak sedang melegalkan sumpah sebagaimana kita tadi tidak sedang melegalkan apa? Menzinahi ibu sendiri atau memperkosa ibu, naudzubillah. Tapi sedang membandingkan mana yang paling besar. Jadi tingkatan dosa itu syirik, kufur, lalu bid'ah. Jadi bid'ah itu dibawa kesyirikan, kekufuran. Kenapa bid'ah tidak disejajarkan saja? Karena bid'ah ada kemungkinan yang bukan syirik, bukan kufur. Bid'ah yang mufassiqah, bid'ah dalam amaliyah. Maka urutannya di bawah. Memang ada bid'ah yang kekufuran, mukaffirah bid'ah itu kan. Cuman syirik, kufur, lalu bid'ah, lalu kabair, baru shaghair. Ya, itu tingkatan-tingkatan dosa jemaah. Taib. Jaa fi hadis syafaat, dalilnya keutamaan yang pertama ini orang yang bertauhid tidak kekal. Kalaupun masuk neraka tidak kekal. Jaa fi hadis syafaat, telah datang di dalam hadis syafaat. Maksudnya dalilnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, wa yakhruju minan nar. Tuh. Ini hadis bantahan kepada akidah Khawarij, jemaah. Sebab menurut Khawarij, orang kalau sudah masuk neraka walaupun dari hal zina, makanya menurut Khawarij berzina itu kafir. Karena setiap orang yang berdosa masuk neraka kekal di dalam neraka. Jadi konsekuensi Khawarij itu kalau sudah mengatakan kafir, otomatis harus apa? Kalau kafir harus kekal. Makanya juga mereka pasti mengingkari yang namanya hukum rajam. Karena kalau berzina itu kafir, buat apa lagi dirajam? Karena kalau menurut kita kan tidak kafir. Sehingga ketika dirajam supaya di akhirat bebas dari azab, jemaah. Jadi orang yang di dunia dihukumi had, maka di akhirat bebas. Tapi kalau di dunia tidak dihukumi had, para jemaah, ya, maka itu di bawah kehendak Allah di akhirat. Bisa jadi diazab, bisa jadi tidak. Ya. Namun kan kalau orang-orang yang keimanan tingkat tinggi, jemaah, seperti di zaman para sahabat, walaupun ini tidak harus ya. Di zaman sahabat mereka pada datang kepada Nabi walaupun tidak adanya saksi. Jadi zina itu dihukumnya itu ditegakkannya hukum dari dua cara. Satu dengan al-i'tiraf, ngaku sendiri orang datang. Yang kedua asyuhud, dengan saksi. Cuman i'tiraf ini tidak harus, jemaah. Artinya seorang muslim kalau berzina tidak harus, kalau tidak ketahuan ketangkap adanya saksi, tidak harus. Cukup dia taubat, selesai. Maka Nabi pun pernah didatangi seperti itu, Nabi memalingkan muka. Ya Rasul, qad zanaitu, ya Rasul saya telah berzina. Nabi palingkan muka. Artinya, ya sudah, kalau kamu tidak ketahuan, ya sudah, jangan ngomong. Cuman bolehnya boleh, jemaah. Maka dalamnya hukumnya beda ya. Kalau ada orang ngaku, lalu pas mau ditegakkan hukuman dia kabur, itu dibiarkan, jangan dikejar. Karena berarti dia apa? Karena dia akan mengaku. Maka ketika pas mungkin dilihat hukuman kok ngeri juga gitu, akhirnya kabur gitu. Itu pemerintah tidak boleh mengejar, biarkan, bebas. Tapi kalau yang adanya saksi, yang kedua kan saksi, ditangkap oleh pemerintah akhirnya dihukum, kabur, harus dikejar itu. Karena sudah memang harus dihukum kalau itu. Itu bedanya antara al-i'tiraf dengan asyuhud. Ya. Cuman al-i'tiraf itu tidak harus, jemaah. Bahkan Nabi itu berusaha untuk menghalang-halangi. Ya Rasul qadizan, ya Rasul saya telah berzina. Mungkin kamu hanya mencium, tidak ya Rasul. Mungkin kamu hanya meremas, tidak ya Rasul. Mungkin tidak ya Rasul.
Lalu Nabi kurang yakin. Apakah seperti ember timba masuk ke sumur? Ini kalau ada ember masuk. Sampai gitu Rasul. Yani betul-betul kemaluanmu masuk. Gitu. Karena bisa jadi ikhwan, orang tidak paham. Zina itu kan tangan juga berzina tuh jemaah. Zina tangan, zina mata, subhanallah. Nabi pikir barangkali ada orang salah paham, maka harus betul-betul. Ya. Mungkin kamu cuman mempeluk, membelai, mencium saja, itu tidak zina, tidak harus dihukum zina kalau itu tidak. Ya. Maka sahabat, tidak ya Rasul. Apakah seperti ember masuk ke sumur? Iya ya Rasul, iya. Akhirnya dihukum. Taib. Nah jadi orang Khawarij mengingkari hukum rajam. Maka oleh para ulama bab hukum rajam dimasukkan ke dalam bab akidah. Kenapa? Padahal itu kan fikih. Kenapa masuk dalam akidah? Karena masalah yang sudah disepakati namun diingkari oleh ahli bid'ah. Ya, baik. Jadi akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan. Baik. Maka akan keluar dari neraka. Ini hadis membantah mereka nih. Akan keluar dari neraka kata Nabi, man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha, ini ahli tauhid, wa fi qalbihi, yang di dalam hatinya waznu dzarratin min khair, yakni yang di dalam hatinya ada seberat biji jarrah berupa kebaikan. Maksudnya apa? Ada iman, maksud kebaikan di sini. Karena disebutkan kan di dalam apa jemaah? Di dalam apa? Hah? Di dalam hati gitu loh. Yang di dalam hati apa? Iman. Jadi selama ada iman, ada tauhid, ya, maka akan keluar dari neraka. Nanti akan ada keutamaan tauhid di sini tentang hadis sahibul bitaqah, orang yang memiliki kartu la ilaha illallah. Yani ada buku catatan dosa semuanya 99. Satu bukunya jemaah, banyaknya dosa itu sejauh mata memandang. Semuanya 99. Ditimbang lalu dikeluarkan satu buah satu buah kartu yang ada la ilaha illallah. Orang ini merasa meremehkan, ya Allah untuk apa kartu sementara dosaku 99. Tidak, kata Allah, enggak akan didolimi kamu karena kamu punya tauhid. Tidak ada yang bisa mengalahkan nama Allah dengan apapun. Inilah keutamaan tauhid jemaah. Jadi bukan meremehkan dosa jemaah ya. Artinya ada orang yang membawa dosa seberat sepenuh bumi pun kan, kalau selama tidak syirik kepada Allah, la taituka bi qurbiha maghfiratan, kata Allah, aku akan ampuni sepenuh bumi pula. Ini bukan berarti kita jemaah menjadi lupa sehingga kita melakukan dosa maksiat, bukan. Ini kabar gembira agar kita tidak putus asa. Seorang ahli tauhid jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena dengan tauhidnya sendiri tidak melakukan syirik itu sudah kebaikan. Maka antum harus jaga ini, hati-hati. Jangan karena takut, malu sama orang rela berbuat syirik. Jangan, harus kuat akidah ini. Ya. Dan akan merusak amalan kesyirikan ini, menghancurkan amalan. Taib. Jadi inilah fadilah atau keutamaan tauhid. Taib jemaah, saya kira cukup ya. Ana minta izin juga. Masih berat nih ini. Tadinya mau diliburkan ini. Cuman bukan itu. Jadi mudah-mudahan dengan ngaji batuknya hilang gitu. Dan memang kalau pas ngaji gini lumayan. Nanti keluar ngaji batuk lagi jemaah. Nah. Kita masuk nanti yang kedua ya, insyaallah, keutamaan dari la ilaha illallah. Ya. Baik, demikian. Barangkali antum yang punya ramuan-ramuan batuk ya boleh di-share ke Pak Danang, nanti dikirim ke saya ya. Nah, tuh yang buatkan teh ini mungkin tanggung jawab juga nih malam batuk nanti ini. Bismillah. Alhamdulillah. Bapak bertanya, fadhal Pak.
Nah, ibadah sunnah. Salat malam. Tinjauan syarat gimana ya? Nah, jadi pertanyaannya berjamaah, sholat malam antara memperbanyak rokaat ya, tapi suratnya pendek-pendek karena banyaknya rokaat, atau dengan memperpanjang bacaan namun mungkin rokaat dikurangi. Maka kita katakan sebagaimana dohirnya hadis bahwa Nabi ditanya, ya Rasulullah, ma afdhalus shalah, salat yang afdal yang bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, tulul kunut, yang paling lama bacaannya, yang paling lama bacaannya. Bahkan kalau salat malam lebih ditekankan lagi. Yani siapa yang membaca dengan 100 ayat dicatat menjadi orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah dengan ratusan ayat. Oleh karena itu dibolehkan jemaah, sebagaimana hadis Aisyah ya, ketika diimami oleh Zakwan, mantan budaknya, itu membaca melalui mushaf. Nah, ini menunjukkan di zaman Aisyah sudah ada mushaf gitu, zaman sahabat. Ya jelas karena di zaman Abu Bakar sudah ada mushaf. Nah, ini menunjukkan diutamakan sholat malam itu yang paling afdol adalah, ini hukum asalnya jemaah ya, yang afdol yang paling lama bacaannya, bahkan dianjurkan, itu ditekankan. Namun sesuatu yang awalnya asalnya afdol bagi sebagian orang mungkin tidak lagi menjadi afdol ketika dia tidak punya banyak bacaan, kemudian membaca Qur'annya pun mungkin kurang begitu. Ini kalau mushaf maka kurang khusyuk barangkali sholatnya, maka bagi dia silahkan untuk memperbanyak rakaat walaupun bacaannya pendek-pendek misalnya, maka ini dibolehkan. Namun hukum asal, seperti hukum asal shop mana? Hukum asalnya yang afdal shop mana? Awal. Tapi bisa jadi bagi seorang, bagi dia ya kurang afdal, karena kalau shop depan tuh mungkin deredek sehingga sholat tidak khusyuk, maka yang khusyuk dia harusnya shop yang kedua pojok akhirnya, atau di depan ini AC-nya terlalu menggebur gitu ya, sehingga dia nggak tahan, jadi tidak khusyuk sholatnya, shop depan ya, maka shop yang belakang bagi dia afdal. Tapi hukum asal tetap shop awal. Hukum asal sholat malam tetap yang paling panjang, yang paling berdiri lama sholat itu panjang. Makanya Nabi pun mengusahakan sampai-sampai beliau kalau sudah tua pun duduk berjamaah ya, walaupun nanti ruku sujinya beliau berdiri lagi, tapi ketika baca Qur'annya beliau duduk. Kenapa? Karena sudah sepuh, sudah tidak kuat, karena panjangnya bacaan baca Quran Rasul. Kan pernah diikuti oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, pernah juga diikuti oleh sahabat yang lain. Baca di rakaat itu pertama salat malam Rasul apa? Pertama baca Al-Fatihah sambung Al-Baqarah jemaah. Al-Baqarah itu disambung dengan An-Nisa, kembali kepada Ali Imran. Dikiranya sahabat di tengah Al-Baqarah ruku, ternyata lanjut. Wah, kayaknya selesai Al-Baqarah, ternyata lanjut. Sehingga sahabat pun sampai gitu ya. Pikiran-pikirannya seperti itu. Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan demikian. Namun ternyata panjang. Dan inilah akhirnya kata Nabi ketika ditanya, sebaik-baik sholat seseorang itu tulul kunut, panjang kunut. Kunut itu apa maknanya? Kunut apa maknanya? Berdiri. Makanya disilakan doa kunut. Ini doa saat berdiri sebelum atau setelah ruku, disebut doa kunut namanya. Jadi kunut sendiri secara bahasa apa artinya? Berdiri, kunut. Nah, jelas Pak ya? Nah, cukup jemaah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.